Ada yang ingetin ya, tadi saya lupa record apa ya. Oke, jadi untuk nilai bisnis ya dari sistem enterprise, ya jadi ERP itu menyediakan nilai ya, baik dengan ada nilai tambah lah yang bisa diberikan oleh ERP, baik itu dia menaikkan efisiensi operasional, ataupun menyediakan informasi di keseluruhan perusahaan ya, untuk membantu pihak-pihak di top manajemen ya, minimal manajer lah ya, atau di level middle management, untuk membuat kebijakan atau keputusan yang lebih baik. Itu yang pertama, nilai tambahnya. Lalu yang kedua, perusahaan besar ya dengan banyak unit bisnis, dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda, itu sudah menggunakan sistem enterprise untuk menjalankan praktik tata kelola ya dan data yang terstandarisasi, sehingga bisnis dilakukan sehingga bisnis tersebut itu bisa dilakukan dengan cara yang sama walaupun di lokasi yang berbeda ya di seluruh dunia ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada standarisasi gitu ya di dalam ERP-nya, walaupun dia misalnya satu berada di Amerika, misalnya satu berada di Mataram misalnya perusahaannya, standarnya tetap akan sama gitu ya, dengan penerapan ERP yang sama juga gitu ya. Jadi tidak mungkin akan jauh berbeda gitu ya. Sudah ada standarisasi dengan penerapan ERP ini. Sini kita lihat contohnya ya yang sudah menerapkan ERP. Ini misalnya perusahaan yang saya rasa sudah sangat familiar ya di telinga kita, yaitu Coca-Cola. Ya, jadi mereka menggunakan sistem enterprise SAP. Itu tujuannya untuk menstandarisasi dan mengkoordinasikan ya proses bisnis penting di 200 negara. Ya, bayangkan ya ada 200 negara, ada 200 lokasi ya di negara yang berbeda-beda dari perusahaan Coca-Cola ini gitu ya. Kalau kita lihat lagi untuk perusahaan nasional ya, Indonesia itu yang menggunakan SAP itu ada Angkasa Pura. Ini perusahaan ya besar juga ya. BUMN juga kalau Angkasa Pura, kemudian Astra, ya Astra Motor, Astra Mobil, dan Bank Mandiri ya, BRI, Garuda Indonesia, dan Telkom tentunya. Jadi ini contoh penerapan ERP ya atau SAP ya. Ini ERP yang paling populer mungkinnya di dunia. Kedua, enterprise system membantu perusahaan merespon secara cepat ya orderan dari pelanggan, pesanan dari pelanggan untuk informasi atau produk. Karena sistem enterprise ini telah mengintegrasikan data pemesanan, manufacturing, dan pengiriman ya, manufaktur akan informasikan dengan lebih baik ya mengenai produksi yang baik mengenai cara produksi ya yang dipesan oleh pelanggan gitu ya. Ini agak-agak rancu ya ini kalimatnya. Oke, yang terakhir adalah Nah, jadi untuk mengisi pesanan sebenarnya yang dipesan oleh misalnya suatu suatu oleh pelanggan oleh customer. Jadi lebih dari sisi misalnya dalam tahap produksinya ya, eh, misalnya sebelumnya menghitung bahan baku ya atau bahan mentah itu terkadang kan mungkin terlalu berlebihan sehingga ada bahan-bahan mentah yang akhirnya tidak terpakai gitu ya. Jadi kalau udah ada ERP ini, dia benar-benar sesuai dengan orderan yang sebenarnya gitu ya. Jadi tidak tidak cuma sekedar dugaan gitu ya atau estimasi tanpa perhitungan gitu ya. Karena di ERP ini sudah ada data yang jelas ya. Jadi si perusahaan ini bisa lebih efisien ya dari sisi pengadaan bahan baku atau bahan mentahnya untuk produksi suatu produk yang dipesan oleh pelanggan gitu ya. Jadi bisa benar-benar sesuai dengan orderan gitu ya. Jadi tidak terlalu berlebih gitu ya. Lebih bagus ya, tapi nggak boleh terlalu berlebih gitu ya. Biasanya kan bahan baku memang dilebihkan gitu ya. Nah, kalau sudah ada ERP itu lebih presisi gitu ya perhitungan bahan bakunya gitu. Jadi nggak banyak bahan baku yang terbuang percuma ya. Karena di situ kan
ya tidak murah juga ya harganya, apalagi skala perusahaan besar gitu ya. Walaupun terlalu banyak yang berlebihan ya mungkin bisa rugi gitu ya dari sisi ininya, unit produksinya gitu ya. Oke, itu ya terkait dengan nilai bisnis dari ERP ya. Lalu selanjutnya kita beralih ke supply chain management system ya, SCM system. Jadi di sini jika misalnya kalian mengelola perusahaan kecil ya, membuat beberapa produk atau menjual beberapa layanan, kemungkinan ya di awal memiliki pemasok atau supplier yang sedikit. Ya, lalu koordinasi pesanan ke supplier itu bisa hanya dilakukan dengan telepon dan fax saja misalnya. Kalau misalnya skalanya kecil, ya tidak perlu terlalu kompleks itu prosesnya. Namun berbeda cerita ya ketika perusahaan kalian misalnya nanti menjadi besar ya, jadi sangat besar dan produksi produk dan layanan yang lebih kompleks ya, maka akan butuh pemasok yang jumlahnya banyak juga gitu ya, supplier yang jumlahnya banyak juga. Nah, maka karena jumlahnya semakin banyak dan proses produksi dari produk dan layanan juga semakin kompleks ya, sehingga perusahaan berada pada situasi di mana dia harus mengkoordinasikan ya ratusan atau lebih aktivitas ya dengan perusahaan lain dalam rangka memproduksi produk dan layanan ya. Oke, sebentar ya. Untuk absensi ya saya bukain dulu. Oke, silakan absen ya nanti sampai jam 11 11.45 ya. Saya bukain absennya. Absennya yang minggu lalu ya, sorry yang tanggal 12 ya. Jadi untuk di sianya kalian buka tanggal 12 hari Jumat minggu lalu ya, di situ kalian absen ya nanti ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke ya, jadi seperti itu ya kalau terkait supply chain management dibutuhkannya ketika perusahaan itu sudah menjadi perusahaan besar gitu ya. Memang kalau perusahaan kecil ya belum butuh lah ya untuk supply chain management. Jadi untuk perusahaan kecil ya buang-buang ini aja ya, buang-buang duit aja ya untuk pengadaan SCM-nya gitu ya. Oke, maka ya dibutuhkan supply chain ya yang mengatur rantai pemasok gitu ya. Rantai pasok perusahaan itu merupakan sebuah jaringan dari organisasi dan jaringan ya sebuah jaringan dari organisasi dan bisnis proses untuk pengadaan material mentah ya, merubah material ini menjadi produk menengah dan produk jadi, mendistribusikan produk jadi ke pelanggan ya. Jadi itu fungsi dari supply chain management system. Jadi di awal barang itu dimulai sebagai material mentah ya, dan masuk ke tahapan selanjutnya dan bergerak melalui rantai pasokan ya supply chain dan baru ditransformasikan menjadi produk intermediate ya, atau komponen atau part dan akhirnya menjadi produk jadi ya. Seperti itu. Oke, ini contoh rantai supply chain dari Nike ya, Nike ya. Ya ini perusahaan udah dengan kayak perusahaan multinasional ya, ini udah omsetnya udah triliunan rupiah mungkin ya. Nah, jadi seperti ini ya rantai pasok dari Nike ya, Nike ya. Di sini suppliernya ada dari tier 3, tier 2, tier 1,
Ya, jadi mungkin ini masih supplier bahan mentahnya dulu ya, kemudian yang kedua masuk ke supply chain-nya. Nah, ini baru menjadi ya mungkin ini bisa menjadi produk intermediate-nya ya, setengah jadinya itu mesti menjadi part-partnya mungkin ya. Mungkin berbeda supplier lagi di sini. Ya, dan baru di sini produk untuk pengelolaan bahan jadinya gitu ya. Supplier bahan yang sudah jadinya ya, udah ready diproduksi gitu ya. Oke. Di sini ada kontrak ya, kontrak supplier, kita hire satu supplier. Kemudian jadilah ini ya produk naik itu ya. Produk naik disebarkan ke distributor ya melalui supply chain system. Ini dari supplier ada tiga tier supplier, kemudian jadi produk. Jadilah produk naik itu ya, apapun jenis produknya. Nah, itu disalurkan ke pelanggan yang melalui distributor dan retailer ya. Nah, ini dikelola semua di dalam supply chain management system ya. Oke ya. Jadi dari Nike diarahkan ke distributor, retailer, customer. Ini customer akhir lah ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri saya nggak tahu ya jumlah pastinya distributor utama dari Nike gitu ya. Saya rasa tidak terlalu banyak ya kalau distributor nih ya. Biasanya hanya satu atau dua perusahaan saja yang menjadi distributor ya. Untuk satu negara atau ya untuk satu negara biasanya tidak terlalu banyak. Yang banyak ini di retailernya ya. Di setiap daerah biasanya ada retailernya dan baru ke tangan terakhir adalah pengguna ya, end user-nya lah, pengguna akhirnya. Nah, suppliernya ini ternyata ada dari Indonesia juga ya. Jadi di sini ada dari Cina, Thailand, Indonesia, Brazil. Ya, contoh negara yang menjadi supplier ya untuk produk Nike ini. Ya, mungkin tier 1 bahan mentahnya ini bahan komponen yang kan nggak mungkin lah satu supplier aja gitu ya. Jadi berbagai supplier tuh ada kategorinya juga ya, ada tier 1, tier 2, dan tier 3 supplier. Jadi inilah salah satu contoh ya dari supply chain. Oke, di dalam supply chain management ya biasanya ada permasalahan yaitu inefisiensi ya di rantai supply chain-nya sendiri ya, seperti kehabisan komponen, kapasitas pabrik yang tidak terpakai ya secara maksimal, inventaris barang yang terlalu banyak tadi ya, atau tingginya biaya transportasi itu disebabkan oleh tidak akuratnya atau terlambatnya informasi gitu. Ataupun tidak punya data sama sekali gitu ya, seperti yang tadi udah saya jelaskan gitu. Kalau nggak ada ERP ya kadang berlebihan gitu ya bahan mentahnya gitu ya, atau komponennya. Kedua, jika informasi yang dimiliki lengkap tentang berapa unit pesanan pelanggan, kapan diinginkan dan kapan bisa diproduksi, itu sangat mungkin menerapkan strategi just in time ya. Jadi just in time nih maksudnya semuanya itu pas gitu ya dari sisi waktunya, kemudian jumlah produk ya yang akan nanti disebarkan ke distributor gitu ya. Jadi tidak meminimalisir produksi barang atau produksi dari produk yang berlebihan. Yang ketiga, safety stock berperan sebagai buffer untuk kurangnya fleksibilitas pada rantai pasokan. Ada safety stock di sini. Walaupun inventory yang berlebihan itu mahal, namun mencegah dari pembatalan pesanan. Ya. Safety stock ya, ini sebagai buffer untuk kurangnya fleksibilitas. Mungkin untuk ini ya, untuk jaga-jaga misalnya gitu ya, ada tiba-tiba kan terkadang kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa hal yang di luar ekspektasi nanti ya, tapi ini sangat jarang mungkin terjadi kasusnya, misalnya produknya cacat gitu ya, ataupun nyampe ke tangan customer itu dia tidak sesuai gitu ya dengan apa yang sudah dijual, apa yang sudah dijelaskan gitu ya di pada saat pemasaran produknya gitu ya, spesifikasinya.
Tentunya banyak nanti pelanggan yang kecewa ya, kemudian untuk mengembalikannya kan harus ada stok lagi gitu untuk menukar barang yang dikembalikan oleh pelanggan ini ya. Itu digunakanlah safety stock ini. Oke, software SCM diklasifikasikan sebagai software yang membantu bisnis merencanakan supply chain-nya atau software yang membantu mengeksekusi langkah-langkah dari supply chain. Ya, supply chain planning system itu mungkin perusahaan membuat model ya terhadap rantai pasok yang sudah ada, menghasilkan apa? Jadi itu memungkinkan perusahaan membuat model terhadap supply chain yang sudah ada, menghasilkan perkiraan permintaan ya untuk produk. Ya, tentunya ini informasinya presisi ya kalau sudah menggunakan sistem SCM, dan yang terakhir mengembangkan optimalisasi sumber daya dan rencana pembuatan. Tiga, sistem ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik ya, seperti menentukan seberapa banyak produk tertentu yang dibuat pada periode waktu tertentu ya. Jadi ini ya tujuan utamanya juga, sehingga just in time gitu ya. Jadi jumlahnya sesuai, waktu produksinya juga sesuai, dan semuanya sesuai lah, pas gitu ya. Yang selanjutnya ini membuat level inventory untuk material mentah, produk menengah, dan produk jadi. Mengidentifikasi mode transportasi yang digunakan untuk mengirim produk. Ya, contohnya ini sebuah pelanggan besar memesan lebih besar dari biasanya atau merubah pesanan dalam waktu singkat. Ya, jadi perlu memesan lagi material mentah, perubahan jalur produksi, penjaluran ulang, pengiriman, supply chain planning software akan membuat perubahan yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya ada pelanggan besar atau distributor besar yang dia pesanannya lebih besar dari biasanya ya, atau dia inginnya pesanannya itu dikirimkan dalam waktu yang singkat. Ya, jadi itu bisa dilakukan ya perubahannya menggunakan supply chain planning software ya. Nah, ini contoh vendor dari supply chain management. Ada Manugistics ya, i2 Technologies ya, ini JDE software. Dan sedangkan vendor software enterprise seperti SAP dan Oracle juga menawarkan modul SCM. Ya. Jadi dia kalau di SAP dan Oracle PeopleSoft itu dia menawarkannya menjadi satu modul ya yang terintegrasi dengan ERP-nya. Kalau yang dedicated ya mengembangkan SCM aja, ini ya ada produknya namanya Manugistic dan i2 Technologies. Nah, ini contoh-contoh supply chain management system. Misalnya ini nilai bisnis ya dari SCM. Ya, jadi dengan kita mengimplementasikan SCM yang terintegrasi dan tersambung ke jaringan ya, perusahaan dapat mencocokkan ya pasokan ke permintaan, artinya bisa mencocokkan supply dan demand-nya gitu ya, mengurangi level inventory, yang meningkatkan layanan pengiriman, yang mempercepat waktu pengiriman barang ke pasar, dan menggunakan aset secara lebih efektif. Ini yang saya rasa mungkin contoh yang sangat bagus juga di Alibaba ya. Alibaba itu pengirimannya itu sangat-sangat bagus gitu ya. Sistem delivery-nya ya, sistem delivery barang ke distributornya itu sangat-sangat cepat ya. Jadi bukan hanya Alibaba, Cina ya, itu karena dia karena ekspedisinya sangat bagus, mungkin didukung oleh regulasi dari negaranya juga ya. Itu kenapa produk dari Cina ya, misalnya kita beli langsung dari Cina itu menjadi sangat lebih murah gitu ya barangnya ya. Jadi karena sistem ekspedisinya itu udah bagus itu udah sangat ideal. Ya, dan saya rasa mereka pasti mengimplementasikan SCM ini ya. Nggak mungkin tidak ada peran teknologi di dalamnya. Yang kedua, kurangnya biaya rantai pasok yang memberikan pengaruh yang besar terhadap keuntungan perusahaan ya tentunya ya. Yang pertama bisa mendapatkan keuntungan ya. Yang kedua, harga juga bisa ditekan gitu ya, harga barangnya itu bisa ditekan. Sehingga dapat juga meningkatkan penjualannya. Tentunya ya dengan harga yang bisa ditekan ya karena supply chain-nya sudah sangat bagus ya, tentunya bisa dari sisi harga ya yang ke customer, yang ke end user, ke end customer itu menjadi sangat-sangat murah gitu ya.
Oke, sekarang kita beralih ke yang ketiga ya, sistem informasi yang utama juga ya di dalam enterprise, yaitu terkait dengan customer relationship management ya. Nah, ini kita ambil ini lagi, ambil analogi lagi kalau misalnya dalam bisnis yang kecil ya di satu lingkungan, sangat mungkin untuk pemilik bisnis ya dan manajer tuh benar-benar mengetahui pelanggannya secara personal ya, atau face to face, bisa face to face langsung ya. Tapi ini beda kasusnya dengan perusahaan yang besar ya, yang biasanya berbasis nasional, multinasional, global, ataupun regional ya. Nah, mereka nggak mungkin ya mengetahui pelanggan secara dekat gitu ya, karena pelanggannya ya sangat sangat banyak juga gitu ya. Terlalu banyak pelanggan dan terlalu banyak cara untuk berinteraksi ya, bisa melalui web, telepon, fax, dan personal. Jadi nggak mungkin lah kalau itu dilakukan ya oleh perusahaan besar, masih dilakukan oleh perusahaan besar. Jadi sulit untuk mengintegrasikan informasi dari semua sumber ini dan berhadapan dengan jumlah yang besar. Nah, disinilah nanti sistem CRM bisa membantu ya, tata kelola relasi dengan customer gitu ya. Jadi di sini sistem CRM itu menangkap dan mengcapture dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, seluruh enterprise, dan mengkonsolidasikan ya data. Kemudian di situ ada proses analisis data dan pendistribusian ya hasilnya ke berbagai sistem dan customer touch point ya di sepanjang enterprise-nya ya, artinya di sepanjang proses organisasinya. Jadi customer touch point itu adalah metode untuk berinteraksi dengan pelanggan ya, baik itu melalui telepon, email, website, wireless device, dan lain-lain. Ini sistem CRM didesain dengan baik, menyediakan gambaran tunggal ya pelanggan perusahaan yang berguna itu meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Ya. Jadi bisa ada visual ini ya mungkin ya, visual informasi visual grafisnya lah gitu ya, bagaimana sebenarnya target pelanggan ya dari suatu enterprise tersebut gitu ya, udah bisa digambarkan ya berdasarkan berbagai macam kategori, sehingga mungkin bisa nanti ditarik kesimpulan target utama kita tuh seperti apa sih ya karakteristiknya ya dari berbagai macam data yang sudah dihimpun ya melalui CRM Customer Relationship Management System ini ya. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Ini modul-modul di dalam CRM-nya ya. Ini ada untuk marketing, sales, service ya. Di sales ada telepon sales, web sales, retail store sales, field sales ya. Ini ada sistem aplikasinya tersendiri nanti yang mencatat keseluruhan data yang terkait dengan sales, bagian aktivitas sales. Kemudian untuk marketing ada campaign data sebagai data dasar untuk merancang ya, merencanakan strategi campaign yang baik, dan konten ya, untuk pemasaran dan data analisis. Ya, untuk service ya, untuk layanan mungkin after sales-nya ya, setelah penjualannya ada call center, kemudian web sales service data, ataupun wireless data. Ini contoh-contoh fitur mungkin yang ada di dalam CRM dan modul-modulnya. Jadi sistem CRM yang bagus itu sebaiknya bisa memprovide data, bisa memberikan data ataupun memberikan data analitik ya, atau tools untuk melakukan data analytics untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apa sih value dari ya atau nilai dari customer tertentu ya, apa sih nilai-nilai yang dianut oleh customer tertentu, nilai-nilai yang dimiliki oleh pelanggan itu ya, yang bisa relevan dengan produk produk yang kita hasilkan di dalam suatu enterprise gitu, dan itu bisa 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 diingat lah ya, bisa tetap berkesan ya dari sisi pelanggannya sepanjang hidupnya gitu ya. Nah, jadi apa nilai yang dipegang oleh customer tertentu ya, yang selaras dengan produk yang dibuat oleh enterprise tersebut gitu ya, sepanjang hidupnya. Ataupun yang kedua di situ bisa memprovide data ya, CRM yang baik bisa memprovide data
itu bisa menentukan siapa sih sebenarnya customer yang paling loyal gitu ya. Ini nggak mudah gitu ya mencari memperoleh kesimpulannya ya, siapa sih sebenarnya customer customer kita yang paling loyal gitu ya. Nah, ini biasanya membutuhkan, apa ya, mungkin membutuhkan data di mana misalnya ada customer yang membeli produk itu sampai itu bisa kita katakan loyal lah, mungkin itu misalnya ukurannya misalnya sampai 6 kali pembelian lah ya, misalnya. Kalau misalnya baru hanya 1 atau 2 atau 3 kali misalnya membeli produk kita, itu belum bisa kita katakan sebagai pelanggan yang loyal, mungkin butuh waktu sampai lebih dari 6 kali gitu ya. Kemudian itu yang apa, terkait siapa yang paling loyal, kemudian, kita juga harus menentukan siapa customer yang paling memberikan, ya siapa saja target pasar lah gitu ya, yang mana-mana aja nih target pasar yang bisa mendatangkan keuntungan yang banyak gitu ya. Artinya mungkin target pasarnya itu bukan individu lagi ya kalau kayak gitu, mungkin skalanya mungkin satu daerah ya atau satu negara gitu ya. Dilihat mana yang paling profit nih penjualan kita gitu di sana ya. Nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, apa kira-kira jenis produk yang apa ya, yang diinginkan oleh target pasar yang memberikan keuntungan yang besar untuk perusahaan kita gitu ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu mana target pasar yang paling profit nih ya. Lalu yang kedua pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya ingin dibeli ya oleh target pasar kita yang mendatangkan profit yang banyak ya ke perusahaan, itu harus disesuaikan lagi ya. Nah, ini bisa menjadi, apa, menjadi acuan, menjadi inilah ya, menjadi, mmm, yang menjadi acuan lah atau sebagai panduan juga ya untuk merencanakan produk apa yang harus dibuat gitu ya oleh satu enterprise ke depannya ya. Jadi itu bisa untuk merencanakan produk ke depannya, kemudian untuk memberikan after sale service yang baik juga, yang lebih baik dari sebelumnya, ya. Atau bisa merencanakan gimmick-gimmick ya, di mana nanti itu bisa membuat customer kita menjadi lebih loyal gitu atau lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan. Oke lah kalau misalnya yang loyal ya artinya kita tidak terlalu, maksudnya apapun produk yang kita keluarkan misalnya karena udah nyaman ya, karena udah nyaman gitu ya tentunya bagaimanapun, misalnya gimmick yang kita kasih ya pasti akan kembali lagi gitu untuk membeli produk kita gitu. Tapi kan ada jenis pelanggan yang harus dia benar-benar ini dulu ya, tertarik dulu dengan produknya. Ya misalnya itu juga salah satu karakteristik dari, pelanggan yang bisa mendatangkan keuntungan yang banyak ya untuk perusahaan yang most profitable customer juga ya. Jadi karena mereka bersedia ya untuk, menghabiskan uang yang banyak di produk kita, ya tentunya mereka harus dibuat, ini ya, dibuat benar-benar terkesan gitu ya dengan produk yang dibuat ya. Oke, ini terkait CRM software. Nah, paket CRM yang komprehensif itu mengandung modul untuk partner relationship management (PRM) ataupun employee relationship management ya atau IRM ya. Jadi di sini ada dua modul utama mungkin dalam CRM, yaitu partner relationship management dan employee relationship management. Sini PRM menggunakan data yang sama dengan CRM itu untuk meningkatkan kolaborasi antar perusahaan ya dengan rekanan penjualannya ya. Dengan rekanan, ya ada rekanannya lah gitu. Misalnya ada perusahaan yang membantu untuk menjualkan produk kita gitu ya, untuk menjual produk kita. Jika perusahaan tidak menjual secara langsung namun bekerja, misalnya dia nggak buat secara langsung ya, misalnya contohnya naik tadi. Jadi yang nggak boleh naik itu menjual langsung gitu ya ke customer, jadi dia harus lewat distributor gitu ya. Jadi dia harus punya partner. Jadi ada memang, enterprise yang menjual langsung gitu ya ke customer-nya. Ya, jadi dia harus punya, untuk membantunya dia harus punya, rekanan lah gitu untuk menjual produknya
ke target pasar lebih luas lagi ya. Tapi ada juga jenis enterprise yang dia sudah nggak ini lagi ya, nggak menjual secara langsung, jadi melalui distributor ataupun retailer gitu ya. Nah, jadi di sini modul PRM itu bisa membantu ya channel penjualan ini ya ke pelanggan secara langsung. Ya. Jadi dia diberikan nanti ya diberikan tanggung jawab distributornya atau retailernya gitu ya, untuk menggunakan CRM ini juga gitu ya. Nah, selain itu ada juga tools yang digunakan untuk mengukur kinerja rekanan ya, untuk mengukur kinerja rekanan sehingga dapat dipastikan rekanan yang mana yang paling baik gitu ya, yang terbaik ya. Dan itu bisa kita jadikan dasar lah ya, untuk memberikan dukungan yang paling besar gitu ya, yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan ya. Jadi nanti kan kita ukur mungkin ada beberapa rekanan mana yang paling baik nih ya, yang terbaik. Nah, itu yang kita full support lah ya. Karena dia membantu menjual produk kita yang paling banyak misalnya seperti itu ya. Software IRM berhubungan dengan isu pegawai, itu yang berhubungan dengan CRM ya, seperti setting tujuan, manajemen kinerja pegawai ya, dan kompensasi berdasarkan kinerja dan pelatihan pegawai ya. Karena dia kan sifatnya partner gitu, rekanan gitu. Jadi mungkin dianggap sebagai karyawan juga gitu ya, pola-pola sistemnya gitu ya. Kecuali mungkin yang partner tadi ya, yang PRM tadi yang untuk distributor. Nah, di sini ada beberapa contoh vendor CRM ya. Ini ada Siebel Systems, PeopleSoft, ya, milik Oracle juga, SAP juga ada ya. Ini ada modul CRM-nya, dan Salesforce.com. Dan di sini contoh yang terakhir adalah Microsoft Dynamics CRM. Selanjutnya sistem CRM itu menyediakan tools ya untuk penjualan, layanan pelanggan, ya, dan marketing atau pemasaran. Ya. Nah, di dalam CRM ada juga modul yang dinamakan Salesforce Automation ya, otomatisasi sales gitu ya. Jadi modul ini bisa membantu staff dalam peningkatan produktivitasnya ya, dengan memfokuskan usaha penjualan ke pelanggan yang paling mendatangkan keuntungan gitu ya. Jadi langsung ini ya direkomendasikan. Jadi nggak perlu buang-buang energi ya untuk untuk pelanggan yang memang sudah nggak tertarik ya dengan produk kita. Jadi dia bisa membuat rekomendasi ke target pelanggan mana kita harus fokusnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, pelanggan yang paling menguntungkan ini ya mereka lah yang merupakan kandidat kuat ya untuk penjualan dan layanan. Kedua, dapat mengumpulkan informasi mengenai sejarah pembelian pelanggan. Jadi ada historisnya ya, pembelian pelanggan tertentu untuk membantu bagian penjualan untuk membuat komunikasi khusus untuk masing-masing pelanggan ya. Jadi setiap pelanggan kan dia punya historinya membelinya atau ada request-nya tersendiri gitu ya. Jadi misalnya nanti di enterprise-nya bisa saja memberikan layanan untuk customize gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan pelanggannya. Jadi itu dilakukan dengan melihat track record pelanggannya juga. Kemudian ada modul customer service ya. Tentunya harus ada nih ya, modul customer service. Pada CRM menyediakan informasi dan tool untuk meningkatkan efisiensi ya dari call center, help desk ya, dan staf dukungan untuk pelanggan gitu ya. Sistem CRM bisa juga termasuk kemampuan self service ya. Jadi kalau kalian pernah misalnya ke gerai inilah ya, misalnya contohnya Telkomsel ya, Grapari misalnya kalau ada gerai self service-nya, nah itu salah satu bentuk dari penerapan sistem CRM gitu ya. Jadi website dapat diatur untuk menyediakan informasi yang sesuai dengan pelanggan, seperti juga ketika pelanggan mengontak staf customer service. Jadi ada berbagai macam bentuk lah ya self service-nya ya, dari fitur customer service ini. Ya, ada saja modul marketing.
Di sini sistem CRM itu mendukung campaign pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mengcapture ya prospek apa yang bisa diperoleh gitu ya dari pelanggan yang udah masuk ya dan data pelanggan untuk menyediakan informasi produk dan layanan. Modul marketing juga itu termasuk tools untuk menganalisis data pemasaran dan juga pelanggan ya. Nah, dari data ini kita bisa mengidentifikasi pelanggan yang mana yang paling menguntungkan dan kurang menguntungkan atau tidak menguntungkan ya. Dan kita juga bisa mengatur strategi untuk mendesain produk dan juga service ya dan layanan untuk memuaskan pelanggan-pelanggan tertentu gitu ya. Yang memang mendatangkan keuntungan yang besar ya untuk enterprise ya. Oke, nah, berikut nilai bisnis dari CRM ya. Jadi perusahaan dengan sistem CRM yang efektif itu dapat menghasilkan banyak sekali keuntungan ya, serta meningkatkan kepuasan tentunya kepuasan pelanggan, mengurangi biaya pemasaran langsung ya. Jadi bisa menekan ya biaya pemasaran secara langsung dan bisa memberikan rekomendasi atau memberikan rekomendasi data sehingga diperoleh strategi pemasaran yang lebih efektif dan pemasaran yang tentunya dari sisi biaya itu lebih rendah ya untuk mengakuisisi pelanggan ya dan juga menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, nilai bisnisnya meningkatkan pendapatan ya penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan yang mana yang paling menguntungkan dan ditentukan ya segmentasinya yang perlu difokuskan ya untuk pemasaran dan penjualan. Jadi tidak semua orang ya yang harus di-handle gitu ya. Jadi cukup pelanggan-pelanggan yang paling ini aja yang paling menguntungkan dan paling loyal mungkin ya. Customer churn itu bisa dikurangi karena penjualan ya, layanan dan marketing membuat respon yang lebih baik daripada kebutuhan pelanggan. Jadi churn rate ini maksudnya mengukur jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk dan layanan dari perusahaannya. Artinya customer churn ini ya, pelanggan yang berhenti untuk membeli produk kita. Nah, dengan adanya CRM ini itu bisa dikurangi ya. Karena apa yang kita tawarkan ya, baik itu penjualan, layanan dan marketing itu membuat kesan yang lebih baik ya untuk pelanggan gitu ya, untuk kebutuhan pelanggan. Baik, mungkin ya sampai sini ya materi untuk hari ini. Ya, jadi kita membedah sedikit ya terkait ERP, SCM dan CRM. Silakan mungkin jika ada yang ingin bertanya. Terkait materi yang sudah saya sampaikan hari ini, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau dari saya sudah jelas, Pak. Detail sekali. Oke. Ya, yang lain mungkin? Oke, Pak sudah jelas, yang lain juga ya. Oke ya, jadi itu ya nanti sebagai gambaran awal, tadi saya ulang lagi, mungkin nanti sebagai tugas akhirnya ya, tugas besarnya, dan juga bisa dan juga sebagai pengganti ujian akhir ya, mungkin nanti kalian saya minta untuk merancang ya prototype ya, jadi nggak perlu sampai benar-benar sempurna juga ya fiturnya. Jadi nanti kalian pilih ya salah satu modul saja ya dari ERP ataupun SCM ataupun CRM ya. Jadi pilih salah satu modul dan antar kelompok mungkin nggak boleh sama gitu ya modulnya gitu ya. Artinya boleh sama-sama ERP tapi modulnya berbeda gitu ya. Ataupun misalnya kalau ERP sudah artinya mungkin ada kelompok yang mengambil CRM atau SCM gitu ya. Dan misalnya kalau ERP-nya sudah ada yang ambil semua gitu ya modul-modulnya. Jadi mungkin kalian silakan mungkin bisa mulai riset juga dari sekarang ya, mungkin bisa literatur review aja ya dari sekarang kira-kira gimana sih bentuk
fitur-fitur yang ada di dalam modul-modul di dalam ERP ataupun fitur-fitur yang ada di dalam CRM ataupun SCM ya. Jadi seperti itu ya. Nanti untuk slide-nya nanti bisa kalian ini ya download di Beraja. Oke ya. Sebentar ya, kalau kita lihat RPS-nya. Makanya kalau ada yang ingin bertanya lagi, nggak apa-apa. Oke, untuk ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya jelaskan untuk tugas ya materi terkait terkait ERP, SCM dan CRM ini. Jadi untuk tugasnya, ini tugasnya berkelompok lagi ya. Tugasnya berkelompok lagi. Itu nanti saya minta kalian untuk mencari contoh penerapan ya SCM, ERP dan CRM ya di satu perusahaan gitu ya. Perusahaannya boleh satu perusahaan yang sama ataupun perusahaan misalnya ada perusahaan yang berbeda-beda ya untuk misalnya SCM, ERP dan CRM ya itu boleh satu perusahaan yang sama ataupun perusahaan yang berbeda-beda. Ya, kalian cari contoh ya penerapannya seperti apa. Kemudian ini literatur review lagi ya, artinya kalian mungkin bisa mencari jurnal gitu ya, cantumkan nanti referensinya. Ya, jadi nanti kalau di situ juga yang untuk pertanyaan yang kedua kalian harus mengevaluasi gitu ya, bagaimana implementasi dari dari SCM atau ERP atau CRM-nya gitu ya. Oke, jadi kalian cari 3 ya contoh penerapan SCM, ERP dan CRM ya. Kemudian nanti ini boleh satu perusahaan ya, satu perusahaan yang sama, misalnya perusahaan itu menerapkan ketiga-tiganya, ataupun kalian masing-masing cari contoh perusahaan satu-satu perusahaan ya, misalnya perusahaan A itu menerapkan SCM, perusahaan B menerapkan ERP, dan perusahaan C menerapkan CRM ya. Misalnya berbeda-beda perusahaan itu nggak apa-apa. Lalu nanti kalian bisa evaluasi ya implementasi dari sistem informasi enterprise-nya gitu ya, baik itu SCM, ERP atau CRM ya. Jadi kalian evaluasi ya implementasinya seperti apa, apakah berjalan dengan baik gitu, apakah mendatangkan nilai bisnis yang diharapkan gitu ya. Jadi ini kan kalian bisa peroleh nanti ya dari literatur review ya. Jadi cukup kalian cari jurnal-jurnal aja nanti ya yang menjelaskan tentang itu ya. Nah, nanti kalian cantumkan lah ya sumbernya dari jurnal mana kalian ini ya. Kalian ambil gitu ya. Evaluasinya nanti saya bebas aja, misalnya terserah dari kalian nanti bisa menilainya dari sisi profit yang diuntungkan ya dari penerapan ERP tersebut ataupun dari sisi yang lain gitu ya. Jadi nanti kan di jurnal biasanya ada itu dijelaskan. Jadi nanti kalian rangkum ya. Bisa kalian rangkum ya evaluasi implementasinya. Oke ya, kalau ini tugas yang ini kalau yang kemarin kan Jumat minggu depan ya. Nah, kalau ini mungkin saya kasih waktu sampai Jumat 2 minggu lagi lah ya. Jumat 2 minggu ke depan untuk ini ya, untuk pengumpulannya.
Sekarang tanggal berapa ya? Oh, 20 ya. 20, 26. Itu jadwal UASnya tuh mulai tanggal 7 ya kalau nggak salah ya. Oh, tanggal 3 ya. Ya nggak apa deh ya, untuk yang tugas kemarin ya yang udah saya jelaskan hari Jumat kemarin itu pengumpulannya di tanggal 26 ya. Nanti bisa dilihat juga sih di Braja, tapi belum saya buka ya submisinya. Nanti saya bikin dulu. Karena saya sekalian mau upload ya, upload recording pertemuan ya yang kemarin sama hari ini ya. Jadi harus ke ini dulu, ke kampus dulu kayaknya. Di tanggal 26 itu tugas yang kemarin. Ya, tugas yang saya berikan hari ini itu di tanggal 3 ya. Oke. Ya, di tanggal 3 nanti untuk UASnya mungkin saya kasih waktu ya mungkin nanti saya inilah ya untuk tugas besarnya ya. Paling lambat nanti saya untuk penjelasan ya, supaya kalian bisa mengerjakan juga mulai minggu depan ya untuk tugas besarnya. Itu mungkin saya kasih penjelasannya terkait tugas besarnya ya. Itu kita hari apa ya? Mungkin hari Kamis kalian bisa nggak ya? Karena hari Jumat saya ada kegiatan, bisa kegiatan prodi ya. Mungkin hari Kamis kalau bisa untuk menjelaskan tugas besarnya ya kita kita ketemu lagi gitu ya hari Kamis minggu depan. Ya ataupun mungkin ini aja lebih cepat aja ya. Hari Senin gimana untuk ini saya menjelaskan tugas besar ya, nggak materi nggak terlalu banyak lah ya. Jadi saya untuk menjelaskan tugas besar nanti saya rancang dulu tugas besarnya seperti apa yang bisa untuk kalian buat gitu ya. Ya hari Senin atau Selasa lah ya, kalau ada waktu kalian nanti kita ketemu sebentar gitu ya untuk saya menjelaskan tugas besar. Kita adakan live session Zoom lagi ya untuk saya menjelaskan tugas besarnya. Ya coba nanti disepakati ya hari Senin atau Selasa kira-kira kalian pilih hari yang mana, terus jamnya jam berapa ya. Jadi supaya cepat nanti kalian sekalian pengerjaan tugas besarnya gitu ya. Oke ya, karena kan sesuai RPS ya, ini termasuk karena tugas-tugas biasa juga termasuk dalam continue gitu kan penilaiannya gitu ya. Jadi setiap setiap materi, setiap topik itu ada tugasnya gitu ya. Baik, ada yang ingin bertanya mungkin terkait tugas, silakan. Pak, saya mau nanya tentang tugas besarnya itu, Pak. Ya, silakan. Berarti tugas besarnya itu nanti outputnya cuma berupa laporan aja kan, Pak ya? Iya. Jadi outputnya berupa laporan dan demo ininya mungkin ya, demo prototypingnya gitu ya, Aisyah ya. Oh, berarti nanti Ah, kayak kita ngebangun ERP sendiri gitu, Pak? Jadi kayak enggak, misalnya iya. Tapi kan enggak semua, enggak semua perusahaan. modul. Enggak semua Oh, modul ngerti, nanti. ngerti. Oke, oke. Ya. Paham. Jadi Berarti kita ah, ngebangun ERP sesuai sama yang modul-modul sebelumnya yang udah diajarin itu kita terapin di perusahaan kita. Nanti ya, prototipe-nya itu kita buatin laporan, itu output akhir tugas besarnya gitu, Pak? ya betul sekali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti eh,
modulnya itu kalau bisa nggak boleh sama ya setiap kelompok ya. Jadi nanti diskusikan saja antar kelompok ya, nanti ataupun nanti bisa bisa ini ya, bisa nanti saya buka ya pengumpulan modul mana gitu ya di Beraja, jadi bisa langsung lihat di sana gitu ya. Jadi nanti mana modul yang sudah diambil oleh kelompok yang lain nggak usah dikerjain lagi gitu ya. Jadi modul yang berbeda gitu yang diambil gitu, pilih gitu kan. Karena banyak modul kan ini ya. Ada apa tadi kalau di dalam ERP aja ada 4 ya, kalau di dalam SCM aja ada 2 atau 3 tadi ya. Kalau CRM aja ada 4 juga tadi kalau nggak salah. Jadi banyak banyak pilihan modul ya. Nah, jadi di situ kalian bisa memilih gitu ya. Kelompok mana kelompok kelompok kalian tuh milih modul yang mana gitu ya. Jadi nggak perlu semua satu ERP-nya ya, karena cukup besar ya, cukup banyak. Cukup satu modul saja. Kalian demokan mungkin prototipenya nanti ya, nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak sampai benar-benar ini ya sempurna ininya fitur-fiturnya, tapi minimal untuk perancangannya ya, perancangan prototipenya udah bagus lah gitu ya. Jadi di laporannya nanti ada juga kalian nanti berarti kan kalau merancang prototipe ya mungkin minimal ada UML-nya, UML diagramnya gitu-gitu ya. Kemudian mungkin analisis kebutuhan sistemnya ya yang ini aja yang terkait fitur-fitur yang ada di modul kalian saja, yang kalian pilih saja gitu ya. Jadi itu kan bisa bisa ini nggak perlu lah langsung misalnya terjun lapangan ya ke perusahaannya terus kalian wawancara ya, nggak usah. Jadi cukup kalian literatur review aja ya. Jadi kalian cari mana biasanya kebutuhan fitur ya di modul itu gitu ya. Nah, itu sebagai acuan untuk melakukan analisis kebutuhan sistemnya ya, misalnya untuk tahapan awalnya. Baik ya, seperti itu ya. Dan mungkin nanti untuk laporannya saya minta kalian ini ya format jurnal ya, jadi nggak perlu banyak, jadi kalian menjelaskan ya, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan segala macamnya ya. Jadi bikin dalam format jurnal nanti ya. Nanti dah saya jelaskan mungkin hari Senin atau Selasa itu ya. Coba kalian ini ya, kalian sepakati ya, kira-kira pilihnya Senin atau Selasa, kemudian jam berapa ya yang bisa kita live session sebentar gitu ya. Ya udah jelas ya Aisyah, mungkin ada yang ditanyain lagi apa udah cukup jelas? Kalau sampai sekarang sih udah cukup jelas, berarti tugasnya itu kan ada 2 Pak, yang kemarin dikasih hari Jumat sama yang dikasih hari ini, tapi Ya. jaraknya seminggu-seminggu gitu kan Pak ya? Ya, seminggu-seminggu. Jadi yang Udah Pak, jelas kemarin kok. yang kemarin minggu depan, yang hari ini 2 minggu lagi ya pengumpulannya. Cuma yang tugas besar kalau ya sambilan gitu, kalau kalian mengerjakan dari sekarang, makanya saya mau menjelaskan kan hari Senin atau Selasa itu supaya kalian bisa mengerjakannya dari minggu ini gitu. Kalau tugas besar kan pengumpulannya ya mungkin saat kalian jadwal UAS nanti gitu ya, ataupun mungkin bisa mungkin bisa saya mundurkan mungkin ya sedikit gitu ya, supaya ada waktu yang lebih banyak ya untuk kalian. Kalau dirasa memang kurang gitu waktunya ya. Nanti deh kita ini ya, kita coba nanti saya coba ini lihat dulu jadwalnya, jadwal UASnya. Oke ya, kalau sudah jelas ya, atau ada yang ingin nanya lagi silakan, ada yang ingin bertanya lagi. Absen ya, udah semua ya. Nanti yang data absen. Kayak absennya ya saya tutup ya, udah saya tutup. Lupa tadi saya tutupnya jam 11.40 tadi ya.
Permisi Pak. Ya, silakan Valia. Oh ya, ini apa namanya video bukan sih PPT-nya belum diupload Pak, biar kita bisa lihat. Oh iya iya. Kita referensi buat tugasnya. Ah, oke. Yang ya setelah ini ya saya upload sama yang kemarin ya. Iya Valia Pak. ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, baik ya, kalau nggak ada lagi yang ingin berkomentar atau bertanya, mungkin ya pertemuan hari ini saya tutup ya, saya tutup aja ya, karena udah hampir 1 jaman nih kita kuliah. Oke,